Alhamdulillah alladzi tafarrada bil jalal wa ta'azzama bil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanihim ila yaumiddin. Ayuhan nas, usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Fa inna akramakum indallahi atqakum. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu menciptakan masalah, iktibar, sampel, ibrah, peringatan, termasuk menciptakan lalat sekecil apapun di mata manusia, karena apapun yang diciptakan Allah memiliki hikmah dan makna. Orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka berkata bahwa apa yang diciptakan Allah memiliki kebenaran untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada manusia. Tetapi orang-orang yang kufur, apa kata mereka? Apa pula maksud Allah menciptakan semua ini? Maka Allah bagi dua manusia. Ada orang yang mendapat petunjuk, ada orang yang semakin fasik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Pertama, izinkanlah saya untuk mengajak kita semua selalu bersyukur ke hadirat Allah. Melangkahkan kaki ke masjid itu sulit bagi orang-orang yang hanya mengejar kepentingan dunia. Alhamdulillah kita bersimpuh di hadapan Allah, meninggalkan sedikit profesi kita sebagai orang-orang yang berusaha mendapatkan karunia Allah menyambung kehidupan. Tetapi kita tidak melupakan bersimpuh di hadapan Allah. Semoga sisa umur ini mendapat berkah di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan diangkat oleh anggota dewan, bukan dipilih lewat pemilihan umum, tetapi eskah beliau langsung dari Allah menjadi rasul dan nabi. Beliaulah suri tauladan kita. Orang-orang yang banyak membaca salawat, pada suatu saat mereka akan mendapat perlindungan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bapak-bapak kaum muslimin, para undangan dan tamu Allah yang saya hormati, untuk judul khutbah kita yang singkat ini adalah dua sosok penyanggah negara dari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin, para undangan dan tamu Allah yang saya hormati, ada kelebihan Nabi Musa dan ada kelebihan Nabi Khidir. Apa kelebihan Nabi Khidir? Dia mampu mendeteksi, diberikan Allah khazanah untuk memprediksi apa yang akan terjadi untuk masa yang akan datang. Dan ini tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah, kenalkan saya dengan Nabi Khidir kerana saya hendak belajar ilmu kepada beliau. Maka dipertemukan Allah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Disitulah Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Mereka berdua berjalan, fantalaqa hatta raqibah fis safinah kharaqaha. Seketika sudah berjalan, ada perahu dipakai oleh mereka berdua untuk menyeberang di sungai. Setelah dipakai, Nabi Khidir membocorkan perahu ini. Ditanya oleh Nabi Musa, Khidir, akhraqtaha litughriqa ahlaha? Apakah engkau hendak menenggelamkan orang-orang yang berada di sini? Apa jawaban Nabi Khidir?
Musa, engkau jangan bertanya sebelum saya sampaikan apa prediksi dari makna sebuah ini. Kemudian mereka berdua berjalan kembali. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Mereka berdua menemukan anak kecil. Nabi Khidir membunuh. Ditanya oleh Nabi Musa, "Tartandab sanjakiya bi ghairi nafsin? Laqad ji'ta say'an nukra." Khidir, inikah yang disebut dengan sebuah hikmah? Sesungguhnya apa yang engkau lakukan ini tidak berperi kemanusiaan. Engkau mundur anak kecil yang tidak memiliki apa-apa. Engkau hilangkan nyawa manusia yang suci. Dijawab oleh Nabi Khidir, "Musa, sekali lagi saya peringatkan kepada engkau jangan bertanya sebelum saya sampaikan makna dari semua ini." Kemudian mereka berjalan kembali. Fantalaqa hatta iza ataya ahla qaryatin istat'amah. Sampai mereka berdua di sebuah perkampungan. Mereka lapar, kemudian meminta makan kepada penduduk kampung. Tak satu pun penduduk kampung yang memberikan makan. Fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qaddah. Rupanya di situ ada sebuah gedung yang hendak runtuh. Fa aqamahu. Nabi Khidir meluruskan gedung yang hampir runtuh ini. Tanya oleh Nabi Musa, "Lau syi'ta lattakhasta alaihi ajruh." Khidir, apakah kita ini tak pantas meminta upah? Karena orang-orang kampung ini tak punya jasa kepada kita. Seketika kita minta makan, tak satu pun yang melayani kita. Maka yang ketiga ini disampaikanlah oleh Nabi Khidir, "Musa, sekarang waktunya saya menyampaikan kepada anda. Kenapa saya bocorkan perahu yang kita pakai dahulu? Karena di situ ada pemerintah yang zalim. Apapun penghasilan masyarakat sebagai nelayan menangkap ikan, seluruh hasilnya diambil oleh pemimpin yang zalim ini. Bahkan sampai perahu-perahu mereka ini diambil oleh pemerintah yang zalim. Maka oleh sebab demikian saya sengaja membocorkan agar mereka tidak mengambil sampan ini sehingga bisa dimanfaatkan oleh rakyatnya." Di situ Nabi Musa mulai berpikir, ternyata apa yang dimiliki Nabi Khidir sungguh luar biasa. Yang kedua, "Wahai Musa, kenapa saya bunuh anak kecil ini? Karena saya melihat bahwa anak kecil ini apabila besar akan membawa kerusakan pada orang tuanya. Dan dia ini akan menyesatkan orang tua menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian yang ketiga, "Wahai Musa, memang penduduk kampung tak pernah memberi makan. Tetapi apa yang saya lihat di bawah gedung ini adalah kekayaan yang sungguh luar biasa. Yang dimiliki atau hak miliknya adalah anak yatim yang masih kecil. Andaikan kata gedung ini rontok dan jatuh, maka harta kekayaan anak yatim ini diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab." Inilah pelajaran Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Artinya apa, bapak-bapak kaum muslimin, para undangan dan tamu Allah yang saya hormati? Bahwa apapun peristiwa dalam hidup ini tak jauh hikmah yang bisa diambil dari fakta yang kita lihat. Tidak jauh hikmah, pelajaran yang kita ambil dari peristiwa yang kita lihat di pelupuk mata, dari fakta yang kita lihat di pelupuk mata juga. Karena peristiwa itu identik dengan hikmah. Maka inilah yang bisa diambil dari sebuah kisah dan iktibar antara Musa dengan Nabi Khidir. Bapak-bapak kaum muslimin, para undangan tamu Allah yang saya hormati, coba kita lihat kaum Madian. Mereka ahli pertanian, tetapi sayang akibat rakus dengan dunia terjadi penyelewengan ekonomi, berdagang menipu. Akibat mereka melakukan penyelewengan ekonomi, Allah kirimkan awan panas, sampai-sampai tak satu pun lahan pertanian mereka yang bisa dikembangkan. Apa contoh dari semua ini kaum muslimin, para undangan dan tamu Allah yang saya hormati? Jangan sekali-kali melakukan penyelewengan ekonomi. Wahai para koruptor, para penimbun-penimbun harta kekayaan, orang-orang yang memonopoli, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Kalau ini dilakukan oleh bangsa ini, yakinlah lan tajidah li sunnatillahi tabdila.
bahawa sunnah Allah itu tidak akan pernah berubah. Yang kedua, mari kita lihat bangsa Lut, penyimpangan seksual. Belum pernah terjadi sepanjang umat manusia dilahirkan terjadi hubungan seksual sesama jenis, tetapi kaum Lut melakukan semua ini. Seketika disampaikan nasihat oleh Nabi Lut, mereka membangkang. Akhirnya apa yang terjadi? Bumi yang mereka pijak diangkat Allah, kemudian dilemparkan kepada bangsa Lut. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Adakah penyimpangan seksual di kita? Jawablah. Pada hari ini bapak-bapak kaum muslimin, para undangan dan tamu Allah yang saya hormati, memperkosa anak kecil, menzinai anak tiri, memperkosa orang tua, menghamili anak, menzinai binatang, lesbian, LGBT, di hotel-hotel. Apa yang tak ada hari ini, Pak? Na'udzubillahi min zalik. Bahkan sampai hari ini ada boneka-boneka yang dibeli dengan jutaan harganya hanya sekedar melampiaskan biologis kebutuhan seksualnya. Tetapi semua ini tak lain dan tak bukan adalah penyimpangan seksual. Kalau kita tidak berubah dan merubahnya, hanya menunggu hari, tunggulah kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kaum Nabi Soleh. Mereka ini ahli pahat memahat. Bahkan bukit-bukit dibangun dengan seindah-indahnya tempat tinggal mereka. Sama dengan kita hari ini, Pak. Berapa tingkat gedung yang dibangun, hotel, rumah-rumah pribadi yang sangat elit, kekayaan yang melimpah. Ada yang memiliki 3 mobil, 4 mobil, 5 rumah. Sama dengan kaum Nabi Soleh. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang rakus, tak mau bersedekah, hanya mengejar kepentingan pribadi. Seketika itulah Allah mendatangkan pada kulit mereka berubah. Hari pertama kulit mereka kuning, hari kedua merah, hari ketiga menghitam. Kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi pada peristiwa-peristiwa pada nabi-nabi dahulu tidak lain sebagai sampel yang bisa dikembangkan dalam perspektif hidup modern pada hari ini. Kemudian yang berikutnya, kaum Ad atau kaum Nabi Hud. Mereka ini juga ahli-ahli pertanian, melakukan penyimpangan-penyimpangan ekonomi. Seketika diperbaiki oleh Nabi Hud, mereka membangkang kepada Nabi Hud. Allah kirimkan awan tebal menghitam. Seketika dan sekejap mata mereka ini ludas, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi Nuh. Ada keanehan masyarakat Nabi Nuh. Mereka suka mengkultuskan manusia. Barangkali sama hari ini. Kalau kita orang-orang partai politik hanya mengkultuskan satu orang, na'udzubillahi min zalik. Apa pekerjaan umat Nabi Nuh? Kalau tokoh-tokoh masyarakat mereka meninggal dunia, kemudian dia bikin patung. Di situ mereka menyampaikan persembahan-persembahan, sehingga mereka dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang musyrik. Maka didatangkan banjir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lihat bapak-bapak kaum muslimin, para undangan dan tamu Allah yang saya hormati, bahwa segala kutukan Allah tak jauh dari fakta yang kita lihat. Apa yang kita lihat tak jauh hikmah yang kita ambil dari peristiwa yang kita ambil. Bapak-bapak kaum muslimin, para undangan dan tamu Allah yang saya hormati, barangkali inilah yang menimpa bangsa Indonesia. Mulai semenjak krisis ekonomi sampai krisis corona. Belum lagi berbicara tentang masalah sosial. Apa yang tak terjadi sama kita hari ini? Kalau dahulu Allah menghantam bangsa-bangsa terdahulu, awalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal qurun. Kenapa kalian tak mengambil iktibar dari peristiwa yang lalu? Bagaimana kami menghancurkan bangsa-bangsa terdahulu? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita belum aman ini, Pak. Corona masih jalan.
Kenapa dahulu cepat sekali datangnya bencana dari Allah? Kerana satu yang menyampaikan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Satu Nabi saja. Tak ada yang membantu. Maka cepat datangnya kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab demikian, apa penyanggah negara? Hanya dua, Pak. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada peristiwa-peristiwa pelacuran di hotel-hotel ataupun di mana tempat, datangkah azab seketika itu? Belum. Seketika terjadinya orang-orang yang pembalak liar, kemudian membunuh, mencuri, begal, datangkah azab seketika itu? Belum. Kalau seandainya terjadi pembunuhan, datangkah azab? Belum. Tetapi kalau dua penyanggah ini sudah rusak, di sinilah Allah akan mengeksekusi kita. Apa yang pertama? Dalam hadis Nabi dikatakan, simpani minan nas iza soluha soluha an-nas, wa iza fasada fasadan nas. Ada dua penyanggah. Kalau dua penyanggah ini rusak, jebol, maka disitulah kita akan dieksekusi Allah. Yang pertama al-ulama, yang kedua al-umara. Pertama ulama. Selagi ada ulama yang menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka Allah akan melindungi kita. Tetapi kalau ulama diam, itu pertanda sebentar lagi eksekusi akan datang. Yang kedua pemimpin, mulai dari presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, aparat kepolisian, kejaksaan, para hakim, para dosen, para guru. Ini adalah orang-orang umara yang mengurusi umat. Pertama memang dimulai dari pemimpin bangsa. Maka melalui video ini saya selalu menyampaikan, wahai pemimpin-pemimpin bangsa, jangan alergi seketika dikritik oleh para ulama. Apa sebabnya? Mari kita satu jalan, menjadi penjaga negara dari kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi dua ini masih jalan, hukum akan terlaksana. Tetapi kalau dua ini lari dari sebuah kewajibannya, maka penjaga negara tak ada lagi. Wa idza ra'an nas munkaran wa lam yughayyiru, kata hadis Nabi, seketika banyaknya kemaksiatan dan kemungkaran, tak ada orang yang merubahnya, falyaummahumullahu bi'azabin, maka seketika itulah Allah akan meratahkan dan mengeksekusi kita dengan kutukannya. Na'udzubillahi min zalik. Sekarang bapak-bapak kaum muslimin, para undangan dan tamu Allah, apa yang kurang dengan pemerintah? Masjid dibangun, dibiayai, bahkan ada pengajian-pengajian. Apa yang kurang dengan negara kita? Kalaupun masjid kosong, maka tak ada lagi kecuali hati-hati kita sudah mulai tertutup. Na'udzubillahi min zalik. Maka oleh sebab demikian, mari kita mengambil iktibar dari sebuah peristiwa ini. Kita ingatkan kepada kita semua, hanya dua penjaga negara. Yang pertama ulama, yang kedua pemimpin. Kemudian kita sebagai masyarakat, mari atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada pemimpin, kita taat kepada ulama, kita berlindung dari kemaksiatan. Semoga kita terlindung dari bencana demi bencana. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.